Sukmania yang saya cintai, semoga hari ini tambah maju, tambah sukses usahanya ya, Sukmania ya. Saya spesial ngundang tamu saya, seorang pembina, seorang pemerhati UMKM. Hari ini kita akan berbicara UMKM dan dampak-dampak dari program-program pemerintahan yang baru, termasuk nanti kami akan bahas dengan narasumber yang spesial, termasuk pengaruh UMP yang kemarin ditetapkan naik sebesar 6,5% oleh Presiden terbaru, Presiden Pak Prabowo Subianto, ditetapkan 6,5%. Nah, kami akan berbicara membahas hal tersebut, pengaruh-pengaruh dampak-dampaknya terhadap usaha-usaha kita, yang selama ini narasumber kita adalah seorang praktisi yang membina tentang UMKM. Dia sebagai komisaris di 2 BPR. Siap. Ya, komisaris utama di BPR Sukma Kembang Agung dan komisaris utama di BPR Bantoro Perintis di Depok. Nah, kami akan diskusi gimana kira-kira pengaruhnya terhadap usaha-usaha tersebut, usaha-usaha UMKM, termasuk mungkin usaha para Sukmania. Mudah-mudahan dari diskusi ini teman-teman dari Sukmania ini ada tambahan informasi-informasi yang mudah-mudahan sangat berguna. Untuk itu mari kita sapa tamu kita yang terhormat, yang sangat baik hati, Bapak Edi Kristiawan. Selamat pagi Pak Edi. Pagi, Pak Made gimana? Sehat ya? Sehat dong, harus semangat. Seperti Sukmania harus semangat terus usahanya. Meskipun kondisi hujan dari pagi sampai sore. Gitu. Ya, Pak Edi terima kasih sudah hadir. Karena kita ingin diskusi info-info terbaru. Mudah-mudahan bisa kita berbagi kepada harus, Pak. Iya, karena kan kita harus update terus informasi-informasi ini, dampaknya kepada UMKM lah di sekitar Depok dan sekitarnya kan gitu, Pak Made. Nah, ini kan seperti sudah diumumkan oleh Presiden di TV gitu ya, bahwa kenaikan UMP tahun 2025 adalah 6,5%. Nah, kalau tahun lalu kan 6%, gitu ya. Jadi ada kenaikan. Nah, itu tentu berdampaknya kemana? Kepada usaha UMKM. Betul, Pak. Ya, berdampak. Nah, itu ada berdampak ya. Ada positif dan negatif juga, Pak Made. Nah, kemudian berdampak juga kepada penerima UMKM itu. Nah, kira-kira ya Pak Edi sebagai seorang praktisi, pembina UMKM juga, praktisi UMKM, mari kita diskusikan Pak, kira-kira gimana ini? Ya, sebenarnya sih gini Pak Made, kenaikan UMKM ini ya sama juga lah, diharapkan juga bagi karyawan-karyawan yang memang ya harus ada pertumbuhan kan gitu Pak. Sama juga kan kayak gini Pak, katanya kalau kita jualan es sama jualan bakso, satu berdoa supaya musim penghujan, satu berdoa supaya panas terus kan gitu. Mesti ada jumlah yang pro dan kontra. Tetapi kita ini kan bicara ke Sukmania sama UMKM yang ada di Depok dan sekitarnya kan gitu Pak. Ya UMKM ini kan katanya sih 60% itu penyumbang PDB di Indonesia kan gitu. Oke, ini yang untuk sekilas dulu kan gitu. Tapi untuk pengantar dulu lah kan gitu. UMKM tumbuh, semua tumbuh, ekonomi jadi kuat. Itu aja Pak. Ya, sesuai dengan harapan Presiden kan gitu. Dinaikkan 6,5% untuk mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional kan gitu. Ya, itu bagus kan? Betul. Bagus ininya. Nah, kemudian bagi pengusaha UMKM-nya kan gitu sekarang dengan upah UMP yang 6,5% dinaikkan itu menjadi kayak di Depok ini mungkin udah 5,2 ya? Ya, sekitar 5 sampai 5,2 lah. Nah, itu kan pengaruh kepada UMKM-nya yang Pak Edi bina itu kira-kira keluhnya apa? Coba Nah, karena gini Pak Made, sebenarnya kalau kenaikan UMKM ini kan diharap ada segi positifnya, ada segi negatifnya.
segi positifnya bagi karyawan seneng, bahagia, wah nanti naik 6,5 yang dari 4,8 naik 400.000 nih, 400.000 mau saya belanjakan apa kan gitu kan? 400.000 sebulan. Sebulan, nah mau saya belanjakan apa? Mungkin udah berpikiran yang kayak gitu kan gitu. Tapi teman-teman ini kan untuk karyawan dulu lah kan gitu, ke karyawan, ke pegawai pabrik dan sebagainya, jangan seneng dulu kan gitu. Karena 400.000 nanti kalau teman-teman belanjakan, lah UMKM ini kan ada mau beli makanan, beli apa, bahan-bahan udah naik semua Pak Made. Iya. 400.000 nggak dapat malah nombok. Iya. Harga barang juga akan naik. Harga barang akan gitu. naik. Nah itu yang harus diantisipasinya kan gitu. Tidak mungkin lah 400.000 kalau berpikiran ini 400.000 mau kita saving kan gitu ya. Iya. Ini. Karena kalau saya lihat kan usaha kelondong gitu lah ya. Kalau dulu orang belanja sembako Pak, sembako ya. Sembako. Dulu kita belanja ke toko sembako dengan uang 100.000 dapat satu kantong kresek gitu kan. Kalau sekarang 100.000 nggak usah dikantongin, bisa masuk kantong masih ya kan. Masuk saku kan. Masuk gitu. saku. Nah, artinya kan begitu. Jadi begitu ada kenaikan UMP pendapatan. Nah, tentu di satu pihak produsennya juga menaikkan karena membeli juga akan naik kan gitu. Nah, itulah membeli bahan-bahannya gitu ya. Sukmania maksudnya gini, ada kenaikan upah minimum provinsi ya. Kalau itu kan semua itu dinaik rata-rata 6,5% lah kan gitu ya. Ada juga kalau yang di Depok, Bogor mungkin udah nanti 5 jutaan lah kan gitu ya. UMKM di kita itu kan juga ada yang mempunyai karyawan, mempunyai karyawan mungkin 2, pegawai 3 kan gitu. Ya kalau mungkin dia menggaji di bawah UMP kan gitu. Teman-teman kan dia nggak maulah kerja di UMKM, kerja di pabrik garment, pabrik apa dan sebagainya masih bisa kan gitu loh. Tapi kalau seumpama tetap minimal dinaikkan berapalah kan gitu ya. Nanti setelah dinaikin UMKM pasti kosnya produksi pasti naik Pak. Naik otomatis. Harga jual pasti naik juga. Apakah daya beli dari masyarakat yang tadi sudah dinaikkan sama UMKM itu masih menjangkau nggak? Harga barunya. Kalau nggak menjangkau, apa akibatnya? Produk-produk UMKM itu nggak laku. Apa lakunya itu yang dulu laku 100 jadi laku 50. Nah, ini kan berdampak terhadap UMKM kan gitu loh. Terdampak bagi kehidupan UMKM. Ini yang harus diantisipasi Pak. Itu Pak Made. Nah mungkin biar Sukmania lebih paham. UMKM itu apa sih Pak? Kan usaha mikro kecil menengah kan gitu ya. Jadi usaha kan gitu. Usaha itu kan apa ya? Mungkin Sukmania kan udah tahu lah apa namanya kosnya dan sebagainya. Apa namanya ongkos-ongkos produksinya dia kan dari bahan baku biaya tenaga kerja, ya belum sewa dan sebagainya kan, transport dan sebagainya, ya itu yang bisa menaikkan dari harga BEP-nya, harga jualnya kan gitu. Belum nanti diambil margin keuntungan. Kalau sampai ini harganya naik, daya belinya tidak naik, tidak seimbang, kenaikan, UMKM bakal gulung tikar. Gitu Pak Made. Ini yang harus antisipasi, makanya UMKM itu ya yang di sekitar Depok dan sekitarnya Sukmania, nasabah BPR kan gitu ya, harus gimana ya, jeli-jeli melihatnya apakah peluang yang itu harus ada, yang harus disambut gitu Pak Made. Nah mungkin nggak ini Pak Edi nih, mungkin nggak dengan kenaikan UMP yang 6,5 terhadap usaha mikro ya, bukan menengah nih, yang mungkin mikro baru punya tenaga 1 atau 2 orang. Kita ngomong UMKM menengah lah. Menengah gitu yang tenaga kerjanya 5 sampai 10 kan gitu ya. Ini kita bicara yang nggak punya tenaga kerja apa Pak yang punya tenaga kerja sampai 10 orang lah. Usaha mikro kecil menengah, tapi menengahnya atau kecilnya kita tenaga kerja 5 sampai 10. Akibatnya terhadap itu gimana Pak? Nah, ini akibatnya satu, dampaknya kan gitu. Dampaknya gitu Pak. Kalau orang nggak terpaksa banget, kan gitu Pak. Nggak mau kerja yang di UMKM itu Pak. Kesulitan UMKM untuk mendapat
makan tenaga kerja. Ya. Karena kalau upahnya nggak dinaikin, dia mending lebih baik bekerja yang lebih dapat penghasilan yang lebih bagus kan gitu. Iya, Jam kerjanya bagus, jam kerjanya udah tertentu. Iya. Ya mungkin yang sektor-sektor informal lah yang mungkin paling ini kan gitu. Iya. Jadi yang paling mending kita jadi ada yang mungkin ibu-ibu bisa menjadi ya kerja yang part time kan itu tiga kerja tambahan jadinya. Kerja tambahan part time-nya yang mungkin 3 jam dapat gaji 50.000, 60.000 lumayan untuk setrika dan sebagainya ada juga kan gitu loh. Iya. Nah ini nanti kalau kesulitan merekrut tenaga kerja Pak, UMKM ya bakal gulung tikar kan gitu loh. Otomatis. Karena dia harus dibantu pekerjaannya nggak ada kan. Kalau ada kan pekerja naik segitu belum tentu mampu. Belum tentu mampu kan. Gitu. Ya akhirnya pengusaha juga bisa gulung tikar juga kan gitu. Ya makanya semua dengan kenaikan itu semua harus dihitung. Harus dihitung kan gitu. Dicermati. Cermati betul Pak Mande. Ya itu yang harus ini jangan sampai minimal lah gitu ya penjualan kita itu masih sama lah kan gitu. Iya. Masih sama. Ya artinya Sukmania yang saya hormati, jadi dengan adanya keadaan baru di kita memang ada kenaikan, diharapkan ekonomi kita menjadi lebih baik. Tapi kita juga harus berhitung. Jadi harapannya naik, kita hitung tuh bisa nggak mendukung usaha kita untuk naik kan? Naik gitu. Betul ya, apalagi kan kondisi-kondisi mau pergantian tahun, terus udah di akhir tahun ini banyak terjadi bencana kemarin itu di Depok itu kemarin di Citayam Pak angin kencang, puting beliung. Di daerah banjir sehingga suplai sayuran, suplai bahan pangan ke sini juga susah. Terputus. Nah, itu juga diantisipasi kan gitu, Pak. Ya ini sehingga menyebabkan nanti apa? Yang harusnya datang bisa setengah hari, datang 2 hari, kosnya kan naik juga. Naik juga. Nah, bahan bakunya naik juga. Otomatis apa? Spread margin keuntungan, keuntungan dari UMKM berkurang kan gitu, Pak. Bahkan bisa rugi. Sedangkan di satu pihak UMP-nya udah naik. UMP-nya udah naik. Nah, ini yang harus pembelajaran UMKM kan itu. Nah, Pak Edi nih sebagai pembina UMKM jadi sebagai komisaris utama di BPR Bandoro juga kan. Nasabah-nasabah dengan kenaikan ini Pak Edi pernah pantau nggak usahanya? Yang di lapangan itu gimana Pak Edi? Atau UMKM-nya apa keluhannya? Satu keluhannya yang kita pantau dan kita pernah datengin sama saya tanya ke teman-teman marketing penagihan kan gitu. Satu utamanya itu penjualannya itu menurun. Menurun Pak. Menurun sampai 30%. Nggak tahu apakah daya belinya mungkin itu kualitas barangnya ini kan gitu berkurang karena apa? Kalau dari bahan pokok itu ya seimbang lah kan gitu, menurun dikit lah kan gitu. Yang dulu mungkin makan nasi kan gitu, beras mungkin 5 kilo bisa jadi 4 kilo kan itu menurunnya dikit lah. Tapi kalau barang-barang yang kayak untuk kebutuhan sekunder lah ya, kayak makanan yang snack, makanan roti, makanan apa itu turun drastis hampir 30% lah. Mending makan pokok daripada kita jajan nasi, jajan roti, kacang dan sebagainya itu di nomor 2 kan karena memang konsekuensinya kayak gitu gitu. Apalagi yang barang-barang yang usahanya itu usahanya itu mungkin di setiap jalan 100 meter, 50 meter tuh ada. Ada ya, dan hampir sama. Hampir sama. Contohnya, ini saya contoh yang jualan es teh. Nah, es teh itu hampir semua ada. Meledak sebelah itu di setiap ujung gang ada juga. Ya, apa yang ramai itulah yang ngikutin kan gitu. Gorengan ada juga kan gitu. Nah, ini pasti menurun. Dampaknya apa? Ke semuanya. Nah, penjualan menurun karena udah dibagi sini. Cuma gimana mereka masih bertahan? Ya bertahan itu kalau mereka yang tidak makan mengonsumsi penghasilannya
yang dari situ. Itu yang masih bertahan. Itu Pak Made. Iya. Oke. Jadi semuanya, jadi kita juga usaha-usaha yang sudah kita jalankan selama ini berjalan dengan biasa gitu. Nah, untuk selanjutnya kita harus juga memikirkan gimana caranya, jangan hanya mentok di situ. Mentok di situ. Jadi harus ada usaha-usaha apa lagi yang bisa contohnya kita ini jualan es teh. Nah, jangan es teh melulu. Di sampingnya harus ada apa? Pentol. Harus ada apa? Makanan kecil yang nggak basi. Lah sehingga kalau nggak laku es teh ininya. Nah, itu apa? Trik-triknya lah kan gitu. Karena yang banyak lah yang cuma es teh aja, nanti di sini udah banyak yang di sana pesaingnya nggak bisa bertahan, Pak. Iya, harus ada campurnya kan gitu. Karena kan produk kita jangan hanya satu. Gitu. Karena ngakalinya gini, ini saya kasih tipsnya juga kan gitu. Iya. Satu es teh di sini ada pentol, ya. Pekerjanya masih satu kan, gajinya sama. Mau naik ya ini ada pentolnya, nanti disubsidi naik 100.000 pentolnya dari sini yang harus naik. Jadi pendapatan jadi meningkat dengan itu. Nah, itu yang harus jangan ini udah es teh terus semua, tidak ada diversifikasi ya Pak ya. Diversifikasi. Nah, itu. Ya artinya para pengusaha UMKM ini juga harus timbul kreativitasnya. Kira-kira, ini cuaca nih besok hujan. Ya kalau es kurangin, tambah yang hangat-hangat kan gitu. Tapi hangat-hangat jangan yang negatif yang ya Pak ya. Ya, jadi gitu. Jadi semuanya sekarang sebagai pengusaha kita harus kreatif. Timbul inovasi. Sekarang makanya Pak Made ada kementerian itu kan, ada kementerian UMKM dan apa namanya Menparekraf ya Pak. Menparekraf, usaha kreatif itulah. Kreatif ya. Nah, itu untuk pengembangan itu, makanya bukan ya itu biar apa namanya? Ada inilah bakso juga nggak melulu bakso aja kan gitu. Iya. Bakso ada mie ayamnya, bakso ada esnya yang mungkin mana yang unggulan lah kan gitu Pak. Ya, dulu kan gini Pak Edi. Dulu kita setelah di pendidikan juga di kuliah dulu kan disuruh pengusaha itu harus fokus usahanya untuk berkembang gitu kan. Ya itu dulu zaman dulu kan. Nah, sekarang tuh kalau kita fokus misalnya sekarang seperti tadi jual bakso, kita jual bakso rame, akhirnya sebelahnya bakso lagi. Pasti ini berpengaruh kan. Berpengaruh juga. Turun kan. Nah, begitu ada pesaing kita harus ada timbul lagi produk yang baru kan gitu. Mungkin. Ya artinya benar, jadi inovasi dan kreativitas harus terus ditumbuhkan gitu ya. Iya kan, mungkin ada gorengan, ini ada jual gorengan kan gitu. Gorengan, ya jangan gorengan, maksudnya gorengan yang divariasi. Ada kejunya kan gitu. Iya. Gorengan. Jadi tidak monoton gitu aja. Betul. Ada lain. Nah, itu kan pemerintah itu ya mendorong kayak gitu Pak. Iya. Bagus. Ya itu yang harus memang UMKM di Depok, Sukmania supaya kita bertahan lah kan gitu. Iya. Nanti kan kita udah belajar ahli, mau ini gimana cara menaikkan satu, ini start, ini naik lagi, sehingga menutup satu sama yang lain. Gitu Pak Made. Jadi walaupun ada kenaikan UMP yang 6,5%, tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Tapi harus mempunyai apa tadi Pak? Iya, sepanjang kita memang usaha kita tekuni dengan baik sama dengan kreativitas tadi. Kreativitas yang terus kita gali terus apa gitu. Mungkin apa yang diperlukan konsumen, tidak monoton itu aja. Iya, artinya kita harus tahu kebutuhan konsumen itu apa gitu kan. Gitu. Jadi bukan keinginannya kan. Karena gitu. Keinginan konsumen kan belum tentu sama dengan belum tentu kan. Ya sekarang apa yang dibutuhkan itu yang kita perlukan. Gitu. Ya ini kan contohnya aja Pak Made. Contoh kan kalau orang jualan Indomie cuma Indomie aja. Sekarang Indomie, kopi pakai WiFi, berlama-lama di situ kan gitu. Benar. Dan sekarang mungkin UMKM di Depok dan sekitarnya punya usaha nasi uduk, dikasih apa? WiFi, dikasih apa? Sound untuk karaoke. Wah, lebih laku Pak Made. Iya, apalagi dikasih yang karaoke dinyanyiin sama ada artisnya. Harga bisa naik ya. Harga nggak usah naikin harganya gitu. Yang penting jumlah omsetnya meningkat itu lebih itu ya. Salah satu
ide-ide kreatif lah kan gitu. Sekarang kan ya yang viral tuh kayak gitu Pak Made. Iya, iya, benar. Jadi makanya ya sekarang itu benar kembali walaupun kita usaha kecil tapi kreativitas harus gitu lebih kan? gede ya itu. Sehingga timbul inovasi. Inovasi gitu Pak Made yang memang apa namanya ya yang harus dibutuhkan lah kan gitu ya. Dibutuhkan itu kreasi dan kreativitas sehingga apa namanya omset kita naik orang apa ya volume naik lah berbetah-betah di situ kan gitu Pak Made. Okay. Nah Sukmania saya kira untuk pembahasan UMKM saat ini cukup. Oh, ada. sudah banyak ilmunya, tinggal kita serap dan lakukan. Ya, itu makanya itu Pak Made. Ya kan? Jadi mudah-mudahan Sukmania jadi dengan adanya kenaikan UMP 6,5%, usaha kita jangan tetap jalan. harus jalan dan bertumbuh. Yakin itu. Yakin. Sepanjang mari kita tingkatkan kreativitas kita kan gitu. Kreativitas yang ya memang yang nggak dimiliki sama yang lain kan gitu. Karena kan sekarang itu yang aneh-aneh itu kan viral, Pak. Betul. Iya, bener nggak Pak Made? Betul. Yang aneh-aneh itu viral kan gitu loh. Udah sampai orang apa dibully sama orang itu jadi orang kaya kok. Iya. Ada contoh. Ada contohnya, ini fakta bukan hoax kan. Dibully sama orang tetapi malah jadi kaya. Gitu, itu memang kreativitas juga. Namanya itu rezeki orang itu kan gitu. Tapi kan nggak mau Pak Made saya bully kan. Nggak mau lah. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh lah. Ya saling mendukung kan kita. Ya, gitu Pak Made. Terima kasih Sukmania ya. Baik. Saya kira Sukmania jadi untuk dapat info lebih lanjut tentang UMKM, apa kreatif yang diperlukan, kami akan mencoba terus mengadakan edukasi kepada Sukmania. Jadi jangan lupa terus di like, subscribe dan sebarkan ke teman-teman yang lain ya. Sehingga mari kita terus kerjasama untuk peningkatan taraf hidup dan UMKM kita. Terutama Sukmania Pak. Ya, Pak Edi, terima kasih banyak atas ilmu sharingnya tentang UMP dan UMKM. Jadi ditunggu untuk podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Made atas undangannya. Selamat siang Sukmania. Mantap.